Hai, selamat datang di podcast Thanks Perintil malam minggu sama Bubu. Yang hari ini ada episode baru. Mulai hari Rabu ini akan ada episode baru namanya Cabe Bubu, catatan belajar Bubu. Nah, di episode yang cabe-cabean ini, ini episodenya adalah membahas macam-macam. Yang intinya adalah belajar sama-sama tentang segala hal ya. Jadi hayo tuh, mari kita belajar di Cabe Bubu, catatan belajar Bubu di hari Rabu. Tapi malam minggu nanti masih ada ya, tetap di malam minggu sama Bubu untuk ngomongin yang perintilan-perintilan, seru-seruan, lagu-laguan, lucu-lucuan aja, oke? So, hayo tuh, mari kita belajar bersama. Yuk. Hello, hi, welcome back to the podcast Thanks Perintil di hari Rabu di Cabe Bubu, catatan belajar Bubu di hari Rabu. Hari Rabu ini saya mau berbagi cerita apa ya? Oh ya, pertama saya mau cerita ini dulu. Saya senang banget bilang have fun learning and be creative everywhere. Kenapa saya senang banget dengan kata-kata yang saya karang-karang itu? Jadi saya senang dengan kata-kata itu karena belajar itu bisa menjadi fun dan bisa di mana saja. Terus belajar itu atau berkreasi itu bisa kapan aja, di mana saja, bersama siapa saja, dari siapa saja. Bukan iklan ya, ini iklan sesuatu itu minuman, tapi ini adalah cerita tentang kebiasaan saya juga sih, yang saya bisa belajar dari siapa aja, bahkan dari seorang anak kecil yang saya temui di jalan pun saya bisa belajar dari anak kecil itu kan. Nggak harus orang tua lebih pintar dari anak kecil kan, ya kan. Nah, sama seperti hari ini saya sedang bikin cerita dan rekaman Cabe Bubu ini. Saya belajarnya dari tempat yang mungkin tidak disangka, biasa aja sih. Tapi ternyata saya menemukan tempat baru, lokasi baru untuk rekaman podcast. Dan dari tempat ini saya bisa sambil memandang ke arah pemandangan yang hijau dan luas, dan diiringi oleh burung-burung berkicau di sana sini di pagi yang masih segar, dan juga disinari matahari yang cerah ceria hari ini. Asoy deh pokoknya. Sekalian sambil berjemur kan, katanya kan bagus berjemur untuk badan supaya kena vitamin ya. Dan emang salah satu pencegahan COVID-19 itu kan katanya harus banyak berjemur ya kan. Jadi talking about berjemur, nah ini saya sekarang sedang berada di tempat jemuran ya. Jadi saya dari kemarin itu sebenarnya ada sedikit kendala bikin podcast mengenai tempat rekamannya harus di mana. Tapi gara-gara saya dengerin podcastnya Mas Rane dari Suarane, beliau pun bisa bikin podcast dari mana aja ya. Bahkan kadang-kadang sambil nunggu antrian dokter pun Mas Rane ini bisa bikin podcast. Jadi kenapa kacang? Kenapa tidak ya? Kenapa tidak saya bikin juga deh gitu. Daripada saya menjemur pakaian atau menjemur diri saya ini sambil bengong kan, mendingan saya sambil rekaman podcast aja ya kan. Nah, acara menjemur ibu-ibu sudah selesai. Jadi sekarang saya mau cerita-cerita sedikit tentang catatan belajar saya. Sedikit aja ya gitu. Walaupun katanya sih konten yang bagus adalah konten yang berisi daging. Celah, itu kalau kata anak-anak zaman sekarang ya. Konten yang bagus itu kontennya berisi daging. Kalau saya ceritanya sekarang kontennya isi abon aja dulu ya. Kan baru pertama kali episode yang ini Cabe Bubu, catatan belajar Bubu. Baru edisi pertama, jadi info abon dulu aja ya, dagingnya tipis-tipis. Oke. Dan kalau ada suara macam-macam, mohon maaf ya, nggak apa-apa deh, biar seru kan. Ada suara burung, ada suara ayam, ada suara motor lewat. Barusan lewat tukang sampah juga tuh, ngambilin sampah. Oke,
Talking about belajar. Oh, semalam saya dapat info, cuman sedikit info aja dari salah satu grup WA saya. Kebetulan saya tergabung di salah satu grup WA fasilitator. Jadi saya dapat info dari grup itu tentang logo baru ya, logo baru. Ternyata Gmail ganti logo ya. Jadi logonya ini makin seru, makin warna-warni sesuai dengan ciri khasnya Google tentunya ya. Gmail ganti logo dari logo amplop jadi logo dengan dominan warna-warna Google ya, seperti merah, biru, kuning, hijau, dan logo amplopnya diganti jadi logo huruf M warna-warninya Google itu. Terus tentunya logo Gmail yang baru ini tentunya sama ya dengan logo-logo produk Google lainnya. Jadi ada sama seperti Google Maps, sama seperti Google Foto, sama seperti Google Chrome, dan tentunya produk-produk Google lainnya. Jadi warnanya ya warna-warna Google itulah, warna-warna seimbang, merah, kuning, hijau, biru, dan apa lagi ya, hijau, merah, kuning, hijau, biru, sama seperti balon ya. Oke, terus selain logo Gmail, apalagi sih yang berubah? Oh, ternyata selain Gmail yang berubah, logonya yang berubah juga itu adalah mengubah logo dari kalender, dokumen, Google Meet, dan spreadsheet. Jadi lebih berwarna-warni. Mungkin supaya lebih fresh juga kali ya. Ya, oke. Tentang Google mungkin sudah banyak ya yang tahu. Tapi saya sendiri sih punya visi misi memang ingin mengajak sebanyak mungkin mami-mami untuk lebih go digital, untuk lebih kenal dengan smartphone-nya, dan supaya lebih pintar dari smartphone-nya gitu. Jangan dipakai selfie aja handphonenya, karena ternyata satu handphone itu bisa bermanfaat, bisa dipakai macam-macam ya, bisa bisnis, bisa dipakai buat belajar, bisa dipakai buat jualan, bisa dipakai buat macam-macam lah gitu. Selain juga tentunya sebagai alat komunikasi. Jadi nanti ke depannya mungkin saya cerita-cerita tentang itu aja ya ibu-ibu ya. Secara memang teman-teman belajar saya kan kebanyakan ibu-ibu ya, karena anak-anak muda mah udah pada jagoan, jadi dan udah punya pangsanya sendiri-sendiri, pasar sendiri-sendiri. Jadi saya ceritanya buat teman-teman belajar yang ibu-ibu dan pemula saja. Oke, baiklah, untuk hari Rabu ini kayaknya info abonnya segitu dulu ya, tipis-tipis aja dulu. Nanti saya sambung lagi dengan info yang lain karena saya sudah berangkat, harus ngantar anak saya sekolah ya. Maklumlah ibu-ibu. Baiklah, sampai ketemu lagi ya di hari Rabu depan. Saya cerita lagi tentang topik yang lain lagi. Dan sampai ketemu lagi di Cabe Bubu, catatan belajar bubu di hari Rabu. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas, tetap semangat, salam sehat, jaga kesehatan, jaga jarak, tetap pakai masker, rajin cuci tangan. Stay happy, stay healthy, and bye for now. Bye-bye. Hello, I'm back. Kembali lagi saya ke podcast setelah seharian saya keliling-keliling, udah ngurusin ini dan itu. Malam hari lanjut lagi deh ya rekaman podcastnya, karena infonya kayak tadi kentang banget sih, tanggung soalnya tadi belum selesai cerita, keburu dipanggil untuk masuk mall karena mallnya udah buka. Tadi saya lagi cerita tentang Gmail ya, Gmail yang ganti logo. Tapi sebelumnya teman-teman udah tahu belum ya? Kebanyakan sih udah banyak yang pakai ya Gmail itu untuk email Gmail. Tapi mungkin untuk yang belum tahu saya cerita sedikit aja ya. Gmail ini adalah layanan email atau layanan surat elektronik dari Google ya. Nah, Google sendiri udah tahu dong, Google adalah mesin pencari yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dari Amerika. Ya, si Google ini khusus bergerak di bidang jasa atau bidang produk yang berhubungan dengan internet. Dan produknya banyak sekali ya. Yang paling banyak dipakai itu ya salah satunya si search engine itu, mesin pencari Google. Terus ada lagi ya si Gmail itu. Terus yang banyak dipakai juga untuk kebutuhan sehari-hari untuk bekerja dan
sangat memudahkan untuk pengiriman file dalam jumlah yang besar, karena kalau dikirim via email nggak bisa, jumlahnya terlalu besar ya, kirim file yang banyak. Nah itu kita pakai Google Drive gitu. Terus yang banyak dipakai juga itu sudah pasti Google Map ya, karena nyari apa-apa tinggal cari di peta, aku peta ya kan, jadi cari Google Map biasanya. Terus ada juga untuk bikin blog itu Blogspot itu sudah punya Google ya sekarang, jadi blogger Blogspot itu kalau mau nulis blog. Kemudian ada lagi deh, banyak ya macam-macam ya. Kira-kira ada 15 produk Google yang paling populer digunakan ya. Teman-teman sendiri pakainya yang mana? Kalau saya sih hampir semua saya pakai sih gitu. Jadi ini tidak disponsori ya. Bukannya endorse ya. Terus Google hebat banget tuh ya. Bukannya bukannya sponsor nih, bukan iklanin Google juga, bukan, tapi kayak biar sharing aja ya, karena yang paling banyak dipakai sekarang itu adalah ya, si Gmail dan teman-temannya ini gitu kan. Nah ada 15 produk sih yang paling banyak dan paling banyak digunakan dan banyak manfaatnya untuk orang-orang. Produk-produk Google ini Android phones ya. Siapa yang tak kenal dengan OS Android ini? Nah ini menjadi andalan produk dari Google ya. Semua OS smartphone paling banyak dipakai hingga saat ini gitu. Terus ada lagi YouTube ya, YouTube lebih dari TV katanya. Jadi sekarang apa-apa semua orang nyarinya di YouTube karena segala macam info ada. Apalagi sejak pandemi ini kayaknya makin banyak channel YouTube ya berjamuran, dan juga banyak loh podcast yang juga ada YouTube-nya gitu. Banyak podcast yang juga tayang di YouTube. Apakah podcasting Sprintil akan tayang? Mungkin ke depannya, pelan-pelan aja ya. Tapi saya udah ada channel YouTube juga sih, Think Sprintil. Cek aja, tapi videonya masih sedikit karena ya kesibukan ini tuh, jadi videonya masih baru sebatas dokumentasi acara dari salah satu program Bubu Ikan yang dimasukin di YouTube supaya bisa dilihat sama pesertanya. Lalu apalagi produk dari Google itu ada YouTube, terus ada ya tentunya saja si search engine Google ini. Terus karena apa-apa orang bisa nanya aja sama si Mbah Google ini, dia tahu segalanya. Nalo ayo yang udah nonton film dokumenter di salah satu channel berbayar itu pasti deg-degan nih kalau cerita soal itu ya. Nanti aja deh kapan-kapan kita bahas ya. Oke, terus ada lagi Google Chrome juga paling banyak dipakai ya, karena dia ini cepat, simple, dan aman browsernya itu. Sebuah browser web browser yang dengan keunggulannya ini sangat cepat. Mulai ada di tahun 2008 ya. Ini bersaing dengan pendahulunya. Dari pendahulunya ada Mozilla, Firefox, ada Internet Explorer, ada Opera, ada macam-macam ya. Sekarang kebanyakan orang pakainya Chrome gitu ya. Soal logoan itu ya memang sekarang seperti yang tadi sudah saya ceritakan di awal, itu si Gmailnya dulu awalnya kan gambarnya amplop ya, sekarang huruf M terus warna-warninya sesuai dengan warnanya si Mbah ini, warna-warni ceria ya. Semoga nanti lebih ceria kali ya, enggak juga sih, tapi emang biar seragam kayaknya, karena hampir semua warnanya kan kayak gitu ya, warna company colornya dia warna-warni. Cerita tentang company color juga seru tuh, nanti ya kapan-kapan kita cerita. And then apa lagi? Nah,
sebenarnya banyak sekali ya fasilitas yang bisa kita pakai dari si Gmail dan kawan-kawan ini, karena pada saat kita daftar mendaftarkan atau bikin akun di Gmail itu otomatis kita bisa buka banyak fasilitas di situ yang bisa membantu memudahkan pekerjaan kita. Apalagi sekarang kita kerjanya sudah online ya. Kebanyakan kan kerjanya dari rumah atau bisa harus beredar kemana-mana. Kalau buat saya pribadi sih ini asik banget karena sebenarnya bisa dikerjakan dari handphone juga semuanya gitu. Asal kebiasaan aja ngeliat matanya. Kalau dari handphone pasti agak kecil gitu ya. Mungkin perlu kacamata nanti. Tapi overall sih kalau kayak saya yang kerjanya emang kebanyakan di lapangan, itu sangat berguna sekali gitu. Jadi pada saat kita buka akun Gmail itu kita bisa bikin atau pakai Google Docs, ada Google Sheets juga ya, terus ada Google Slides, ada Google Drive juga. Nah ini biasanya saya pakai banget nih si Google Drive ini untuk kirim-kirim file dalam jumlah besar, karena kebetulan ada salah satu usaha saya yang sangat memerlukan si Google Drive ini untuk pengiriman foto-foto dalam jumlah besar gitu. Saya pakai Google Drive, dan untuk biasa dalam pengerjaan proposal misalnya, atau dalam pengerjaan ada dokumen-dokumen lah misalnya buat apa ya, modul segala macam, itu bisa pakai di Google Docs, dan saya bisa sharing langsung kerja bareng sama tim dari kegiatan itu. Jadi kita bisa ngerjain filenya itu sama-sama karena bisa online juga gitu. Terus Google Slides juga lumayan banyak membantu ya, karena dia ada template-template yang sebenarnya kan kita kadang-kadang kalau bikin apa ya, proposal atau bikin brosur atau bikin newsletter gitu, kadang-kadang perlu bikin cepet tapi males banget ngedesainnya gitu ya. Pasti pusing mikirin desainnya, yang penting kan isi dari proposalnya ya. Nah itu sebenarnya kalau males mikir pakai Google Slide, buka di Gmail itu banyak template-nya yang bisa kita pakai gitu, tinggal ganti teksnya aja gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali gunanya buat orang-orang, buat saya pribadi sih yang kerjanya kebanyakan keluar gitu. Tapi so far kan sekarang karena banyakan kerja di rumah ya gitu, jadi tetap berguna juga gitulah, tetap dimanapun kita berada. Nah, cukup membantu. Satu lagi dari Google Map ya, Google Map juga ini sangat membantu banget kalau sedang mencari jalan, mencari petunjuk, mencari apa-apa yang kita butuhkan, misalnya kafe near me atau toko buku di dekat saya. Nah itu pasti Google Maps ya, sedia membantu ya. Ada satu lagi yang si blogger ini, produk Google ini di dunia blogging. Dulu kita pakai Blogspot ya, sekarang juga masih dipakai nih Blogger atau Blogspot ini, dan ini juga produk dari Google juga nih gitu. Ngomong-ngomong soal blog gitu, saya juga punya sih blog, tapi udah lama gak diisi ya, karena saking kelamaannya jadi gak bisa dibuka passwordnya ya. Passwordnya lupa, terus belum saya utak-utak lagi. Kalau ada yang tahu caranya gimana supaya bisa mengembalikan blogspotnya yang lama itu, yang lupa password, boleh dong kasih tahu saya, dengan senang hati. Saya pengen tahu caranya karena udah ngutik-ngutik berapa kali
nggak bisa juga ya. Biasa. Oke, mungkin kayaknya segitu dulu deh ya infonya, karena banyak banget sih sebenarnya produk-produk dari Google yang masih bisa dipakai. Kita kan tadi ceritanya tentang Gmail, jadi Gmail aja dulu ya. Tapi di mana sih sebenarnya kalau mau lihat gitu kan? Di mana sih si Google Docs itu? Di mana sih Google Drive itu? Di mana sih Google Foto itu tempatnya? Nah, itu sebenarnya kalau pas kita buka email ya, teman-teman belajar cute itu pas kita buka Gmail, di sebelah kanan ada titik-titik, itu diklik aja. Nah, itu semuanya tuh ada di situ gitu ya. Mungkin nanti saya akan sharing juga deh di YouTube ya, atau di website saya. Tapi harus bersabar ya. Soalnya kan sambil ngerjain yang lain gitu ya. Baiklah. Kayaknya segitu aja dulu ya informasinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada kritik dan saran silakan disampaikan di kolom komentar. Atau kalau ada yang mau punya saran untuk saya ngebahas apa, kali-kali aja saya bisa ya. Tapi so far sih kita bahasnya yang saya pakai sehari-hari aja ya, yang saya share ke teman-teman. Yang penting kan kita sama-sama belajar ya. Saya juga bukan jago neon sih, tapi kan masih belajar. Dan kenapa harus saya sharing lagi, pasti nggak lupa gitu. Karena kalau belajar aja sendiri suka lupa nanti ya. Kalau di sharing kan nanti pasti saya ingat lagi. Kalau ada yang nanya itu nanti saya akan belajar lagi gitu kan. Oke, baiklah, selamat malam. Akhirnya selesai juga sudah podcast hari Rabunya, rekamannya yang sampai 3 kali rekaman. Sampai ketemu lagi deh di hari Rabu minggu depan, dan kali ini saya beneran pamit capcus. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di Rabu depan di Cabe Bubu. Catatan belajar bubu. Dah.